Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah di sore hari ini kita masih bisa melakukan kegiatan pembelajaran. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk memaparkan materi terkait layanan bimbingan konseling secara langsung dan layanan bimbingan konseling melalui media. Dan untuk pemaparan materi kali ini saya tidak sendirian, melainkan akan dibantu dengan tim anggota yang lainnya. Yang pertama ada Ibu Enuraini, selanjutnya ada saya sendiri Sani Purnama, dan yang ketiga ada Teh Oktavia Rianti, dan selanjutnya ada Teh Novi Nurul Ramdhani. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yakni terkait pengertian layanan bimbingan dan konseling yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Apabila kita lihat di slide yang kedua ini terkait pengertian layanan bimbingan dan konseling, merupakan upaya sistematis, objektif, dan logis dan berkelanjutan yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi perkembangan konseli untuk mencapai kemandirian dalam wujud kemampuan memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan diri secara bertanggung jawab sehingga mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya. Atau dapat kita artikan layanan bimbingan konseling ini adalah suatu pelayanan yang diberikan oleh konselor berupa bantuan ataupun pertolongan serta pengarahan kepada individu ataupun kelompok individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan yang sedang dihadapi di dalam hidupnya. Maka di dalam pengertian bimbingan konseling sendiri adalah merupakan bantuan ataupun pertolongan kepada orang lain yang mengalami kesulitan dalam diri pribadi konseling. Materi selanjutnya terkait layanan bimbingan konseling secara langsung, poin 1, 2, 3, 4, dan 5 akan disampaikan oleh Ibu Enuraini. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enuraini dengan NIM 190100152. Di sini saya akan memaparkan materi terkait layanan bimbingan dan konseling secara langsung. Yang pertama itu ada konseling individual. Konseling individual merupakan proses interaktif yang dicirikan oleh hubungan yang unik antara guru BK atau konselor dengan peserta didik atau konseli yang mana mengarahkan pada perubahan perilaku, konstruksi pribadi, kemampuan mengatasi situasi hidup, serta keterampilan untuk membuat keputusan. Nah, konseling individual ini diberikan kepada peserta didik atau konseli yang datang sendiri maupun yang diundang oleh guru BK atau konselor. Adapun RPL atau rencana pelaksanaan layanan untuk konseling individual biasanya sudah disiapkan oleh guru BK atau konselor bagi peserta didik atau konseli yang diundang maupun yang datang sendiri. Nah, biasanya konseling individual ini terjadi antara guru BK atau konselor dengan hanya seorang peserta didik atau konseli saja untuk membahas permasalahan yang lebih rahasia terkait permasalahan yang ada pada diri konseli atau peserta didik itu sendiri. Nah, biasanya peserta didik atau konseli yang diundang ini berdasarkan hasil dari asesmen ataupun referral atau observasi yang dilakukan oleh guru BK atau konselor. Selanjutnya layanan yang kedua yaitu konseling kelompok. Beda halnya dengan konseling individual yang diadakan secara tatap muka antara guru BK atau konselor dengan hanya seorang peserta didik atau konseli saja. Nah, konseling kelompok ini dilaksanakan kepada sekelompok atau sejumlah peserta didik atau konseli dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk saling belajar dari pengalaman para anggotanya sehingga peserta didik atau konseli dapat mengatasi permasalahan. Nah, RPL konseling kelompok biasanya disiapkan oleh guru BK atau konselor bagi anggota yang mengikuti konseling kelompok. Selanjutnya ada bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan bantuan yang diberikan pada kelompok-kelompok kecil
yang terdiri dari 2 sampai 10 peserta didik atau konseli, yang mana mereka itu diharapkan nantinya agar mampu melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, dan pengembangan keterampilan hidup yang dibutuhkan. Nah, bimbingan kelompok ini seharusnya dirancang sebelumnya oleh guru BK atau konselor berdasarkan kebutuhan nyata anggota kelompok. Adapun topik pembahasan dalam bimbingan kelompok biasanya ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota kelompok atau biasanya dirumuskan terlebih dahulu oleh guru BK atau konselor berdasarkan pemahaman atas data tertentu. Nah, topik dalam bimbingan kelompok biasanya bersifat umum atau common problem dan tidak rahasia. Seperti topiknya itu menghadapi ujian, kemudian cara-cara belajar yang efektif, kemudian pergaulan sosial, persahabatan, atau mengelola stres. Selanjutnya ada bimbingan klasikal dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling secara langsung. Bimbingan klasikal merupakan kegiatan layanan yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konseli dalam satu rombongan belajar dan dilaksanakan di kelas dalam bentuk tatap muka secara langsung antara guru BK atau konselor dengan peserta didik atau konseli. Metode bimbingan klasikal ini antara lain diskusi, bermain peran, atau ekspositori atau bercerita. Selanjutnya, bimbingan klasikal merupakan salah satu strategi layanan dasar, layanan peminatan, layanan perencanaan individual yang ada pada komponen bimbingan dan konseling. Bimbingan klasikal diberikan kepada semua peserta didik atau konseli dengan bersifat pengembangan, pencegahan, dan pemeliharaan. Layanan bimbingan dan konseling secara langsung selanjutnya ada bimbingan kelas besar atau lintas kelas. Bimbingan kelas besar atau lintas kelas merupakan bimbingan klasikal yang melibatkan peserta didik atau konseli dari sejumlah kelas pada tingkatan kelas yang sama ataupun pada tingkatan kelas yang berbeda dengan tujuan layanan yang sama. Bimbingan lintas kelas merupakan kegiatan yang bersifat pencegahan, pemeliharaan, serta pengembangan. Materi bimbingan kelas besar atau lintas kelas diantaranya biasanya pengenalan lingkungan sekolah, kemudian masa orientasi sekolah, karir, seminar bahaya narkoba, keamanan berlalu lintas, talkshow reproduksi sehat, literasi digital, atau kunjungan belajar ke perguruan tinggi. Nah, adapun narasumber pada bimbingan kelas besar atau lintas kelas biasanya diisi oleh guru BK itu sendiri atau konselor, kemudian alumni, kemudian tokoh masyarakat atau agama, dan ahli atau pihak lain yang lebih relevan dari materi yang akan diberikan pada layanan bimbingan kelas bimbingan kelas besar atau lintas kelas. Nah, selanjutnya ada konsultasi. Konsultasi merupakan proses pemberian masukan kepada konsulti sebagai upaya untuk memperoleh dukungan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program layanan. Artinya, guru BK atau konselor dapat berperan sebagai konsultan maupun konsulti. Sebagai konsultan, guru BK atau konselor dapat memberi masukan, saran, berbagai akses bagi peserta didik atau konseli yang berperan sebagai peer konselor, kemudian orang tua, guru mata pelajaran, wali kelas, kepala sekolah, dan pihak lain yang berkepentingan untuk membangun, menyelesaikan pemahaman dan kepedulian serta kesamaan persepsi dan memberikan dukungan terhadap penyelesaian masalah peserta didik atau konseli. Selanjutnya, sebagai konsulti, guru BK atau konselor menyampaikan kebutuhan dukungan dalam memperlancar pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling kepada pendidik, tenaga pendidik yang ada di sekolah, kemudian kepala sekolah,
personal ahli atau profesi lainnya yang memiliki kapasitas memberi masukan dalam membantu pengembangan potensi atau pengentasan masalah peserta didik atau konseling. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Poin selanjutnya masih terkait layanan bimbingan konseling secara langsung. Poin 7, 8, 9, 10, dan 11 akan disampaikan oleh T. Novi Nurul Ramdhani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Nurul Ramdhani dengan nomor NIM 190100065. Di sini saya akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu nomor 7, ada kolaborasi. Kolaborasi adalah suatu kegiatan kerjasama interaktif antara guru, bimbingan dan konseling atau konselor dengan pihak lain seperti guru mata pelajaran, orang tua, ahli lain, dan lembaga, yang dapat memberikan sumbangan pemikiran dan atau tenaga untuk mengembangkan dan melakukan program layanan bimbingan dan konseling. Kemudian yang ke-8 ada alih tangan kasus. Alih tangan kasus adalah suatu tindakan mengalihkan penanganan masalah peserta didik atau konseli dari satu pihak ke pihak lain yang lebih berwenang dan memiliki keahlian. Guru bimbingan dan konseling atau konselor melakukan alih tangan kasus ke pihak lain karena keahlian dan kewenangannya, baik di sekolah misalnya seperti guru mata pelajaran, maupun di luar sekolah misalnya seperti psikolog, dokter, psikiater. Kemudian yang ke-9 ada kunjungan rumah. Kunjungan rumah adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam rangka melengkapi data, klarifikasi, konsultasi, dan kolaborasi melalui pertemuan tatap muka dengan orang tua atau wali peserta didik atau konseli di tempat tinggal yang bersangkutan. Kemudian yang ke-10 ada layanan advokasi. Advokasi adalah pendampingan kepada peserta didik atau konseli yang mengalami perlakuan tidak mendidik, salah, diskriminatif, malpraktik, kekerasan, pelecehan, dan tindakan kriminal dengan cara mempengaruhi cara berpikir, berperasaan, dan bertindak untuk mendukung pencapaian perkembangan optimal peserta didik. Kemudian yang terakhir atau yang ke-11 yaitu ada konferensi kasus. Konferensi kasus adalah kegiatan untuk membahas dan menemukan penyelesaian masalah yang dihadapi peserta didik atau konseli dengan pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan, dan komitmen. Konferensi kasus bersifat terbatas dan tertutup atau rahasia. Setiap pembicara yang terjadi hanya untuk diketahui oleh para peserta konferensi. Konferensi kasus dilakukan dalam suasana kekeluargaan dan bukan untuk menghakimi peserta didik atau konseli. Cukup sekian, terima kasih. Materi terakhir terkait layanan bimbingan konseling melalui media akan disampaikan oleh T. Oktaviarianti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktaviarianti dengan NIM 190100045 akan memaparkan materi mengenai layanan bimbingan dan konseling melalui media. Yang pertama adalah papan bimbingan. Papan bimbingan dan konseling merupakan sarana untuk memberikan informasi dan melakukan komunikasi interaktif melalui tulisan yang memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik atau konseli. Yang kedua adalah kotak masalah. Kotak masalah adalah salah satu instrumen media bimbingan dan konseling yang berbentuk kotak surat yang disiapkan untuk menampung harapan, kebutuhan, keluhan dalam bentuk tertulis. Kotak tersebut ditempatkan di lokasi yang paling mudah dijangkau. Tanggapan atas isi surat yang dikemukakan peserta didik atau konseli harus sesegera mungkin direspon oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan memberikan layanan sesuai kebutuhan peserta didik berupa layanan konseling, konsultasi, bimbingan klasikal, advokasi, atau mediasi. Apabila sekolah telah menggunakan website, maka kotak masalah dapat dibuat sebagai salah satu menu di web sekolah yang diproteksi dan hanya dapat dibuka oleh guru bimbingan konseling atau konselor. Yang ketiga adalah leaflet.
Leaflet, bimbingan dan konseling adalah media layanan bimbingan dan konseling dalam bentuk cetak dan dapat dilihat serta berisi informasi dalam bidang pribadi, sosial, belajar, atau karir. Yang keempat adalah pengembangan media inovatif bimbingan dan konseling. Pengembangan media bimbingan dan konseling adalah usaha kreatif dan inovatif guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk menghasilkan produk yang mampu menjembatani penyampaian pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik untuk menangkap pesan dengan tepat. Media bimbingan dan konseling tersebut dalam bentuk cetak atau elektronik atau digital. Pengembangan media bimbingan dan konseling, leaflet, poster, booklet, banner, weblog, video interaktif, foto voice, dan lain-lain memperhatikan dukungan sarana atau fasilitas, setting layout, daya tarik, konten media, penempatan, keterbacaan, komposisi, dan daya tarik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke teman-teman, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya layanan bimbingan konseling itu adalah sebuah pelayanan yang diberikan oleh guru BK terhadap konseli dalam upaya membantu masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh konseli, di mana bimbingan konseling ini bisa dilakukan secara langsung maupun melalui media. Di antaranya apabila kita melakukan bimbingan konseling secara langsung, yang pertama ada konseling individual, selanjutnya ada konseling kelompok, yang ketiga ada bimbingan kelompok, selanjutnya ada bimbingan klasikal, bimbingan kelas besar lintas kelas, konsultasi kolaborasi, alih tangan kasus, konferensi kasus, layanan advokasi, dan layanan peminatan. Dan layanan bimbingan konseling melalui media, diantaranya kita bisa melalui papan bimbingan, kotak masalah, leaflet, dan pengembangan media bimbingan konseling yang lainnya. Bisa kita melalui G-Form, PPT, dan masih banyak lagi. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan apabila ada yang kurang tepat mohon diralat dan dibetulkan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.